Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Jambi Bicara. Seperti apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat dan juga semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda di hari ini. Dan pemirsa, puncak pesta demokrasi ini sebentar lagi akan kita hadapi, yakni di tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Dan saat ini juga sejumlah tahapan pilkada masih terus berlangsung, salah satunya adalah masa kampanye. Tentu dalam setiap tahapan pilkada ini, masyarakat juga memiliki hak untuk dapat informasi yang terbuka dan juga transparan, karena keterbukaan informasi ini menjadi pondasi utama untuk dapat menciptakan demokrasi yang sehat. Lalu seperti apa keterbukaan informasi dalam mengawal setiap tahapan pilkada tahun 2024 di Provinsi Jambi? Selengkapnya akan kita bahas di Jambi Bicara sore hari ini, dan kami juga sudah mengundang 3 orang narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama, dari anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi telah hadir Bapak Indra Lesmana. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di TVRI Jambi. Selanjutnya di sebelah Pak Indra telah hadir juga anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ibu Rofiko Febrianti SP. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini tadi dari sehat. kantor? Dari Hotel BW kebetulan ada kegiatan. Oh, ada kegiatan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Rofiko di tengah kegiatannya tetap menyempatkan hadir Bu ya di Insya TVRI Allah. Jambi. Dan selanjutnya di sebelah Ibu Rofiko ini telah hadir juga Ketua KPU Provinsi Jambi Bapak Iron Saruni SPDI. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau KPU tadi ada agenda juga hari ini Pak? Ada beberapa agenda. Baik, tapi tetap Demi TVRI dan KI kita Iya. ke itu dia. ini luar biasa sinergi yang baik ya yang udah diciptakan ya. Baiklah, nanti kita akan berbincang banyak nih pemirsa bersama 3 orang narasumber yang sudah kami hadirkan di Jambi Bicara hari ini, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi interaktif di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Pak Indra Lesmana terlebih dahulu. Pak Indra, kita tahu bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan apapun informasi mengenai kepublikan seperti itu, termasuk juga pada tahapan pilkada serentak tahun 2024 ini. Lalu apa sebenarnya pentingnya masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah informasi-informasi yang sangat berharga terkait dengan pilkada serentak ini Pak Indra? Oh iya, jadi begini, salah satu momen tahapan penting dalam sebuah proses pilkada ini adalah kan di masa kampanye. Iya. Di masa kampanye inilah kesempatan daripada paslon itu untuk menyampaikan semua visi dan misinya, Betul. sehingga betul-betul bisa diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara luas, agar masyarakat bisa menentukan pilihannya. Kan itu banyak hal yang sebenarnya yang harus bisa disampaikan dalam masa kampanye ini. Cuman ada satu, kalau saya melihat kendala yang saya melihat yang sebenarnya ini momentum yang harus dimanfaatkan, tapi ternyata ini tidak digunakan oleh paslon, ya kan, yaitu adalah debat terakhir. Oke. Ya kan, ya, yang seharusnya debat terakhir ini, debat ketiga ini, yang ini momentumnya dari paslon itu menyampaikan semua agenda misi-misinya itu. Jadi debat terakhir itu ternyata ini tidak dimanfaatkan oleh paslon. Nah, ini yang sebenarnya yang kami melihat sangat disayangkan sebenarnya. Ternyata ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak digunakan secara maksimal. Ya, seharusnya sebenarnya KPU sebenarnya kan sudah mengagendakan bahwasanya tahapan kampanye khususnya berkaitan dengan debat ini ada 3 kali debat. Artinya ini sebuah tahapan debat yang sudah diplenokan oleh KPU, yang sudah diagendakan, semuanya sudah, bahkan terbaik panelisnya juga sudah disiapkan, ya kan, ya, tim perumusnya sudah disiapkan, tapi ternyata paslonnya yang tidak siap untuk itu. Nah, makanya ini yang kami melihat sangat disayangkan untuk itu. Sehingga masyarakat sebenarnya tidak bisa maksimal, sehingga bisa menyerap apa sih sebenarnya yang menjadi konteks visi dan misinya daripada paslon itu sendiri. Apalagi kami melihat 2 kali debat yang sudah dilaksanakan ini, kami belum melihat adanya materi debat yang berkaitan dengan transparansi, keterbukaan informasi publik. Ya kan begitu. Harapan kita sebenarnya di debat terakhir inilah
gitu. Tapi ya ini yang belum bisa dilaksanakan. Itu saja sebenarnya yang kami lihat. Tapi sebelumnya sudah ada upaya juga dari Komisi Informasi mungkin sebagai rekomendasi juga untuk dapat memasukkan tema ini ke dalam tema debat? Sudah, kami secara lisan sudah sampaikan beberapa kali pertemuan, baik itu seperti ini kemarin di RRI juga kita ada siaran, sudah kita sampaikan juga dengan Ketua KPU bahwasanya sekiranya bisa materi debat itu terkait transparansi dan keterbukaan informasi publik itu menjadi unsur materi yang bisa ditanyakan kepada para paslon nanti di debat terakhir. Harapan kita seperti itu. Tapi ternyata debat terakhirnya ini yang tidak bisa dilaksanakan. Iya, itu baik. Yang langsung saja kita meminta konfirmasi dan sebagai wujud transparansi juga untuk masyarakat, dan mungkin tidak hanya dari Komisi Informasi saja, tetapi juga ada sejumlah masyarakat yang bertanya dengan pelaksanaan debat terakhir Pilgub Jambi tahun 2024. Pak Iron mungkin bisa menjelaskan ya, Pak. Terima kasih. Pertama ya, kami KPU selaku penyelenggara teknis pilkada ya, terkait dengan konteks kampanye. Nah, dalam kampanye itu dalamnya ada debat. Yeah. Nah, debat calon gubernur itu sudah kita putuskan 3 kali. Karena dalam regulasi kita berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2004 bahwa debat ini maksimal kita lakukan 3 kali. Dan sudah kami plenokan. Nah, artinya sudah kami putuskan bahwa kita maksimalkan debat ini menjadi 3 kali. Nah, debat pertama itu kita laksanakan di tanggal 27 ya. Kemudian debat kedua itu di tanggal 9 November ya. Nah, kemudian debat ketiga itu rencana kita akan laksanakan di tanggal 20 November atau debat terakhir. Nah, debat pertama berjalan lancar, sukses ya, sebagaimana yang dilihat oleh masyarakat Jambi ya. Nah, kemudian debat kedua juga begitu ya, berjalan dengan sukses. Nah, debat pertama itu adalah debat antar calon gubernur. Desain kami seperti itu. Debat kedua itu adalah antar calon wakil gubernur. Debat ketiga itu adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu akan berdebat. Pertama menyampaikan visi misi, kemudian pertajam, kemudian dialog antar mereka gitu, dan kemudian terakhir nanti momentum bagi mereka ya untuk menyampaikan kepada masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat Jambi ya kenapa masyarakat Jambi itu mesti memilih mereka. Nah, ini di momentum debat terakhir sebenarnya. Nah, tapi ya di atas semuanya itu ya, kami sebagai penyelenggara pemilihan ya KPU ya, nah itu adalah kita memfasilitasi ya pasangan calon ini. Nah, dalam perjalanan ketika kita sudah selesai melaksanakan debat kedua, nah kami kan melakukan evaluasi secara menyeluruh ya, dari hal teknis maupun non teknis kita evaluasi. Nah, dalam proses evaluasi itu ya, ada permintaan dari kedua paslon itu berupa surat ya kan, agar ya KPU ya itu kemudian mempertimbangkan untuk mentiadakan debat ketiga. Karena berbagai pertimbangan lah. Di antara pertimbangan mereka itu adalah mereka ini sudah teragenda jauh-jauh hari ya kepada masyarakat ya, untuk berkunjung kepada masyarakat seperti itu. Jadi ingin memaksimalkan masa kampanye ini untuk turun ke masyarakat, seperti itulah pertimbangan. Berarti memang sudah fix berarti ya di debat ketiga ini memang tidak dilaksanakan ataupun diundur gitu ya? Betul. Memang tidak dilaksanakan sama sekali. Oke, mungkin dari Bawaslu ada tanggapan Ibu terkait hal ini? Baik, terima kasih. Jadi kita kemarin juga sudah dilibatkan KPU terkait pembahasan mengenai debat ketiga, dan kita juga menghargai apapun itu keputusan yang sudah diambil, karena KPU memutuskan juga dengan permintaan dari paslon. Nah, terkait isi materi, kemudian aturannya sendiri di dalam debat itu maksimalnya berbunyi 3 kali, maksimal 3 kali. Maksimal, ya? Iya. Jadi juga tidak menyalahi aturan kalau seandainya 3 kalinya tidak jadi dilaksanakan, karena bahasanya itu maksimal 3 kali. Atau sudah 2 kali dilaksanakan, walaupun mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, sebenarnya debat ini momentum yang sangat bagus gitu untuk mengenalkan visi misi dari calon, karena ini terakhir. Karena buktinya antusias masyarakat mendengar debat itu lumayan baik gitu kan.
juga dengan siaran langsung, kan tidak semua orang bisa datang ke tempat kampanye. Iya, karena terbatas ya. Iya, sangat terbatas. Mungkin waktu juga. Jadi kalau dengan debat yang dilaksanakan oleh KPU, kan masyarakat bisa menyaksikan dari rumah, mungkin kan. Jadi kemudian juga bisa mengenal calon ini siapa saja. Kemudian isinya apa, visi misinya apa. Tapi kalau keputusannya sudah diambil seperti itu, ya kita hargai itu keputusan yang diambil baik oleh paslon maupun ya KPU sebagai fasilitasi karena permintaan paslon seperti itu, yaitu saya pikir harus kita hargai. Gitu. Baiklah, nanti kita akan pertajam kembali dan kami akan kembali lagi, saudara, usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Bicara dan kita masih membahas tema mengawal tahapan Pilkada serentak 2024 melalui keterbukaan informasi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dan kali ini saya ke Ibu Rofiko terlebih dahulu. Bu Rofiko, tentu tugas dari Bawaslu ini masih akan terus berlanjut, Bu ya, tidak hanya di masa kampanye tapi juga nanti akan tetap mengawasi dan juga mengawal Minggu Tenang dan pada saat pemungutan suara sampai dengan pasca pemungutan suara hingga nantinya ditetapkan siapa calon pemimpin daerah yang akan memimpin daerah Provinsi Jambi dan juga Kabupaten Kota. Lalu apa nih strategi dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk tetap transparan nanti dengan sejumlah kegiatan-kegiatan pengawasannya dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, Bu, selanjutnya di Pilkada ini? Baik, terima kasih Mas Amsol. Jadi kita dari Bawaslu tadi kita baru saja rapat ini pimpinan karena kita kadang sulit ketemu gitu ya, bareng ini tadi kebetulan kita bisa ngumpul semua, jadi kita bahas strategi kita untuk tahapan selanjutnya yang sudah mendekati hari H gitu ya kan. Nah, untuk keterbukaan informasi yang jelas kita baru saja melakukan konferensi pers terkait adanya temuan maupun laporan dugaan pelanggaran oleh masing-masing tim, mungkin ada yang kita temukan sendiri maupun yang laporan dari masyarakat. Nah, itu kita undang pers, media, data-datanya kita sampaikan. Nah, kemudian juga dari kita bahwa setiap status dari temuan atau laporan itu ada tahap untuk diumumkan. Nah, tinggal teman-teman yang mungkin ingin tahu mengakses. Kemudian juga terkait misalnya ada menemukan ataupun melihat oh ini kayaknya nggak sesuai aturan, itu kita membuka call center. Nah, kemudian juga dengan KI sendiri kita sudah komunikasi sangat baik ya, Pak Indra ya. KI juga intens nih monep ke Bawaslu baik kabupaten maupun provinsi. Jadi kalau untuk keterbukaan informasi, insya Allah kita Bawaslu sangat siap dan juga kita ada ini PPID, PPID yang bisa diakses oleh masyarakat apa yang ingin diketahui terkait agenda-agenda pengawasan kita. Jadi demikian. Kemudian juga dalam hal pengawasan kita juga melakukan pengawasan media, kita juga membentuk Pokja Cyber, Pokja isu negatif ya, karena kondisi-kondisi kampanye saat ini dengan Gen Z kita ya, Gen Z kita ini memang media juga sangat menentukan, media baik media sosial maupun media online dari teman-teman sekarang kan banyak lebih suka bacanya kan yang online ya. Nah, jadi itu juga suatu potensi bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif, tergantung daripada penggunaan termasuk juga dari tim tadi menggunakan media ini sebagai untuk kampanye. Tetapi ini nanti tinggal hitungan hari seperti yang tadi disampaikan. Sebenarnya
ini momen yang tepat, ini tinggal hitungan hari mau tutup nih, ibarat pintu kampanyenya udah mau ditutup. Sebenarnya kalau strateginya KPU kita sangat apresiasi. Ini di debat terakhir itu ibaratnya mau nutup pintunya itu udah diambil posisi yang pas lah, dan kita juga apresiasi sesuai aturan tadi kan kampanye itu kan yang debat itu maksimalnya 3 kali. Nah, KPU kita apresiasi dia ngambil yang 3 kali loh, yang maksimal. Bisa saja sebenarnya KPU bilang cukuplah 1 kali atau cukuplah 2 kali ya. Banyak juga di tempat lain, termasuk di kabupaten kota provinsi Jambi, tidak semua KPU yang menyelenggarakan debat sampai 3 kali. Nah, untuk provinsi, KPU provinsinya kita apresiasi, sangat memfasilitasi kan untuk pendidikan politik kepada masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU sampai 3 kali gitu ya. Cuma sayangnya mungkin itu tadi itu tidak dimaksimalkan oleh pasangan calon. Oke, baiklah. Jadi pengawasan tadi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ini juga tidak hanya kepada penyelenggara, kepada paslon, tetapi juga di media sosial para pendukung juga tetap diawasi. ASN juga termasuk seperti itu, Bu ya. Kita apalagi untuk ASN juga sudah ada keluar putusan MK ya kan terkait terhadap ASN pejabat negara maupun TNI Polri gitu. Baiklah, saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, memang sinergi yang dijalankan bersama KPU, Bawaslu memang sudah sangat baik hingga saat ini. Mungkin ada arahan lagi nih dari Komisi Informasi sehingga bisa memaksimalkan informasi-informasi penting sehingga masyarakat juga dapat menangkapnya dengan baik, terutama di era multi platform saat ini, Pak Indra. Iya, kalau arahan nggak mungkin ya Pak Mas ya. Karena sifatnya kan memang penyelenggaraan tahapan pemilu itu, pilkada ini adalah kewenangannya adalah di penyelenggara pemilu, dalam hal KPU, ada Bawaslu gitu kan ya. Rekomendasi mungkin Pak ya. Ya, tapi kalau sifatnya untuk memberikan masukan dalam konteksnya adalah keterbukaan informasi publik, kami selalu memberikan itu. Nah, salah satu momen penting nih selain daripada kampanye ini kan kita sudah tinggal menghitung hari saja lagi ke depan yang tahapannya sudah akan mau berakhir. Kalau tidak salah di posisi tanggal 23 Pak Ketua ya. Itu berakhirnya 24, 25, 26 itu sudah masa tenang. Nah, setelah itu ada satu momentum tahapan penting yang tidak bisa ditinggalkan terkait keterbukaan informasinya, transparansinya dalam hal ini. Ya apa? Rekapitulasi. Ya kan ya, KPU kalau tidak salah itu punya mekanisme di dalam penghitungan perolehan suara itu dengan metode Sirekap. Ya kan, model begitu. Nah, ini kan perlu nih nanti akan masyarakat kita untuk bisa melihat itu, mengakses itu. Bagaimana caranya mereka mengakses, melihat dan bagaimana. Nah, ini yang harus disampaikan. Disampaikan kepada masyarakat, kepada publik sehingga betul-betul bahwasanya hasil perolehan suara dari masing-masing paslon itu betul-betul bisa tergambarkan di dalam Sirekap itu tanpa ada manipulatif dan lain sebagainya. Nah, kan ini yang penting. Nah, karena ini salah satu tahapan akhir yang betul-betul, dan tahapan akhir ini yang nanti punya dampak apakah ini akan menjadi sebuah sengketa di MK apa tidak di tahapan akhir itulah dalam proses perolehan hasil suara itu. Oke, baik. Itu. KPU menanggapinya seperti apa untuk rekapitulasi nanti, Pak? Ya, jadi begini, terhitung hari ini ya, dari hari ini itu tinggal menyisakan waktu 9 hari lagi. Iya. Nah, 9 hari menuju hari pemungutan suara. Pak, ya? Nah, oleh karena itu ya, nanti salah satu mekanisme keterbukaan yang kami praktekkan nanti adalah di saat mulai dari penghitungan suara itu Bang, ya, kita sudah mulai membangun keterbukaan informasi publik. Contoh begini, masyarakat nanti itu bisa menyaksikan penghitungan suara itu kan. Nah, setelah pemungutan suara itu namanya penghitungan suara, dimulai dari jam 1. Ya, baik. Nah, penghitungan suara itu kita hitung satu persatu suara rakyat itu. Yang diberi mandat oleh undang-undang rakyat memilih pemimpinnya itu nanti diaktualkan dalam bentuk surat suara itu. Ya, baik. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Nah, itu adalah satu bentuk keterbukaan informasi publik kita. Yang kedua, itu bilang Pak Indra tadi ya, di saat rekapitulasi nanti kita ada namanya Sirekap. Sirekap itu adalah bantu kita KPU untuk melakukan rekapitulasi. Itu kita lakukan berjenjang Bang. Ya. Kita merekap TPS dalam satu desa dan desa dalam kecamatan, desa-desa dalam kecamatan itu kita rekap. Sampai ke provinsi nanti ya. Sampai ke provinsi. Itu bisa disaksikan oleh semua masyarakat dan bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, tentu bagi yang belum bisa juga disiarkan langsung Pak ya. Nah, ya begitu. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami. Usai jeda kami akan kembali lagi di Jambi Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Bicara dan kita masih membahas tema yang begitu menarik hari ini adalah pengawal tahapan Pilkada 2024 melalui keterbukaan informasi. Dan kami juga masih akan mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi interaktif di 0741663855 atau di 0811743333. Baik, saya ke Ketua KPU kembali ya terkait dengan tadi hal yang kita perbincangkan di sesi pertama adalah terkait dengan debat publik ketiga yang tidak dilaksanakan dan tadi mungkin sesuai dengan aturan maksimal 3 kali, jadi boleh melaksanakan 1 atau 2 kali gitu ya, dan tidak dipaksakan untuk 3 kali dan tadi juga sudah menjadi kesepakatan bersama, ada beberapa pihak yang sudah sepakat. Lalu bagaimana keterbukaan informasi dan juga penyebarluasan informasi dengan tidak dilaksanakannya debat ketiga ini kepada masyarakat, Pak? Jadi kami terkait dengan debat ini, kami KPU terhadap permohonan dari paslon ini, masing-masing paslon itu, kedua-duanya kan membuat surat ke KPU surat permohonan yang pada intinya adalah mereka itu minta kepada KPU agar meniadakan debat ketiga. Nah, atas itu KPU Provinsi Jambi mengambil langkah-langkah. Nah, di antara langkah-langkah yang kita tempuh itu adalah dengan mengundang pihak-pihak terkait. Kita mengundang Bawaslu, kita mengundang pihak kepolisian atau pihak keamanan. Bahkan kita mengundang juga teman-teman media, Bang. Semua teman media itu kita undang, kita lakukan konferensi pers. Itu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik kami kepada masyarakat Jambi. Kita sampaikan kepada masyarakat Jambi bahwa ini loh ada permintaan dari kedua paslon untuk bagaimana debat ketiga itu ditiadakan. Setelah kami sampaikan kepada publik, nah kemudian kami memutuskan, kita putuskan, kita sampaikan ke publik seperti itu kan, bahwa atas pertimbangan masing-masing paslon maka kami memutuskan. Nah, keputusan kita itu adalah dituangkan dalam keputusan KPU bahwa debat itu cuma 2 kali Nah, seperti itu, dan kita sampaikan kepada media, kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik. Nah, ini bagus. Jadi kami KPU Provinsi berterima kasih dengan KI, Komisi Informasi Publik Jambi yang secara intens itu kerjasama juga bagus dengan kami KPU. Jadi kita setiap kegiatan selalu mengundang KI Nah, kemudian KI juga begitu. Nah, jika ada kegiatan-kegiatan mengundang kami. Intinya adalah bahwa sebetulnya debat ini bagian dari kampanye. Nah, kampanye ini adalah bagian dari bagaimana pasangan calon itu untuk meyakinkan pemilih, meyakinkan dengan visi misinya, dengan programnya kepada masyarakat, agar berdasarkan visi misi itu, berdasarkan program itu nah itu masyarakat Jambi menjatuhkan pilihan kepada mereka. Nah, salah satu ini disampaikan di debat itu. Nah, kan visi misi itu, program itu bisa disampaikan kepada dalam bentuk-bentuk pertemuan Nah, bisa kampanye dalam pertemuan terbatas pertemuan tertutup, kampanye rapat umum gitu. Nah, salah satu bentuk penyampaiannya adalah di panggung debat ini yang disiarkan oleh televisi atau penyiaran publik yang kemudian lembaga penyiaran publik itu diawasi oleh KI seperti itu. Nah, intinya adalah KI punya peranan untuk kemudian mengawasi lembaga penyiaran publik itu untuk menyiarkan kampanye ini menyiarkan visi misi, program dan gagasan dari pasangan calon itu sendiri. Nah, begitu juga dengan Bawaslu seperti itu. Oke, mungkin di sini Bawaslu juga turut andil dalam melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan ini, Bu? Kalau terkait debat itu dibatalkan, yang ketiga itu kami sebagai pengawasan memastikan bahwa batalnya debat ini dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada aturan-aturan yang dilanggar. Ya sebatas itu wewenang kita. Jangan sampai misalnya debat ini ada aturan, ada calon yang dirugikan misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa ini permintaan kedua calon, bukan salah satu. Nah, kalau salah satu ya berarti satunya mungkin masih mau debat. Nah, ini kan harus kita kasih ruang, mungkin seperti itu. Tapi karena ini permintaan dari kedua calon, berarti kan keduanya sesuai dengan keinginan mereka. KPU juga sebagai
fasilitator ya tentu memberi ruang apa yang mereka inginkan. Walaupun seperti yang kita pemikiran kita, ya kita berharap sebenarnya karena debat ini termasuk juga salah satu cara berkampanye, ini ya maunya kita mungkin seharusnya dimaksimalkan. Tetapi kembali lagi, keinginan paslon sepertinya punya pertimbangan lain. Dan kedua paslon berkeinginan yang sama bahwa debat ketiga diminta untuk ditiadakan. Nah, kami sebagai Bawaslu yang mengawasi itu bahwa ini tidak ada yang dilanggar. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi penyampaian informasi terkait dengan penyampaian aturan-aturan informasi yang tidak terkait gitu ya. pembatalan itu kita kembali lagi teknisnya ke KPU. Toh KPU sepertinya juga sudah mengumumkan kemarin secara resmi. Jadi itu. Oke, saya ke Pak Indra. Tadi Bawaslu sudah menjelaskan, KPU juga sudah menjelaskan terkait dengan aturan dan juga mungkin pelaksanaan dan berbagai informasi terkait dengan dibatalkannya debat publik ini. Apakah ada yang masuk ke Komisi Informasi dari masyarakat? Mungkin ada masyarakat yang belum tahu dan mungkin ini bisa menjadi sebuah potensi sengketa informasi mungkin yang dikelola oleh Komisi Informasi, Pak? Ya, kalau terkait dengan sampai saat ini tidak ada. Dan kalaupun ini akan menjadi sebuah sengketa informasi juga kayaknya tidak akan mungkin. Karena tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwasanya keinginan untuk tidak dilaksanakan debat ini adalah bukan daripada KPU-nya. Ini adalah keinginan daripada paslon. Maka tadi di awal tadi saya sampaikan, yang sangat saya sayangkan di sini adalah paslonnya, ya kan ya, paslonnya yang tidak mau memanfaatkan momentum debat. Dalam momentum debat ini yang mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi visi utamanya mereka, ya kan ya, kemudian misinya mereka, kemudian bagaimana mereka meyakinkan kepada masyarakat Provinsi Jambi ini agar masyarakat ini bisa memilih mereka, kan begitu tuh. Nah, konteks ini tidak dimanfaatkan oleh paslon itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, sementara dari dua kali debat itu kami kan tidak melihat nih bahwasanya ada semangat daripada paslon yang ada ini dalam berkompetisi ini, semangatnya untuk melakukan keterbukaan informasi ke depan ini seperti apa gitu loh. Ini kan berkaitan dengan transparansi nih, salah satu pelayanan juga nih, ya kan model begitu. Nah, ini semangatnya seperti apa? Nah, ini yang belum. Nah, kalaupun ini tidak, karena ini kan kita sudah tidak bisa lagi kembali ke belakang. Barang ini sudah diumumkan, sudah diputuskan, tidak akan mungkin lagi dimentahkan lagi, tidak akan mungkin. Tetapi harapan kami dari KAI, paling tidak ini kepada tim-tim pemenangannya lah. Ya, karena di saat mereka menyampaikan sosialisasi kepada konstituennya, kepada masyarakat, sampaikan itu. Sampaikan apa sih? Kami ini ke depan kalau terpilih misalnya model begini akan melaksanakan keterbukaan informasi, program kami seperti ini gitu. ABC dan lain sebagainya. Artinya masyarakat bisa tahu itu. Harapan kita seperti itu. Karena memang di dalam pelaksanaan debat ini kan belum terlihat bahwasanya semangatnya untuk seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. KPU kami apresiasi. Sudah transparansi dan terbuka, ya kan, itu sudah menyampaikan proses debat dengan terbuka, panelisnya juga melaksanakan dengan baik, semuanya pengawasannya juga sudah ini. Itu sudah kita apresiasi untuk itu. Nah, makanya kadang-kadang ternyata apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara misalnya ini kita tidak berjalan lurus gitu, berbanding lurus dengan pesertanya sendiri. Gitu. Kalau pada ikut sama sekali kan sebenarnya tidak ada persoalan. Gitu, sehingga biar masyarakat puas bisa melihat ini Pak Ketua bisa mengajak di akhir step segmen terakhir closing statement di segmen ke-6 itu kan bisa memanfaatkan, meyakinkan kepada masyarakat, sehingga kita kami bisa milih, karena setelah itu sudah masuk masa tenang, nggak ada lagi itu aktivitas nih, terhenti semua aktivitas, kita nggak ada lagi, siapapun yang melakukan itu udah bergerak nih, Bawaslu pasti akan bergerak dalam proses pengawasan di masa tenang. Tidak ada lagi itu yang model-model gitu. Tapi tadi kalau tanyakan apakah akan ada dampaknya jadi sengketa, saya pikir ini tidak akan menjadi sebuah tidak ada, Pak, ya. Tapi menanggapi juga, Pak, terkait dengan penyebarluasan informasi dari masing-masing paslon kan, ini salah satu sarananya adalah dari KPU sebagai fasilitator. Sementara mungkin masing-masing paslon itu juga memiliki strategi masing-masing, seperti contohnya ada kampanye akbar ataupun kampanye lainnya. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah efektif juga dengan hal seperti itu? Ya, kalau sejauh ini sih, kalau menurut saya tergantung ya orang mereka yang akan menggunakan apakah efektif atau tidak. Tapi setahu saya kalau kepada KPU-nya sebenarnya itu sudah. KPU tidak bisa maksimal loh untuk bisa sepenuhnya KPU yang harus mensosialisasikan itu. Baik, nanti kita sambung kembali, Pak, ya. Kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
Selamat sore juga, Bung Ahmad Solihin, Amsol. Iya, Pak Yudi dari Telanai, sehat Pak? Ya, ya alhamdulillah sehat lah. Iya. Baik, silakan Pak Yudi, ada yang mau disampaikan? Ya, menarik nih judul kita sore hari ini. Terima kasih Pak Ya, Ahmad Solihin atas silakan, Pak. waktunya. Saya coba untuk sapa dulu Pak Solihin. Jadi etika adab ya. Pak yang terhormat ya Bapak Indra, Ketua Komisi Informasi Publik ya, Provinsi Jambi yang saya hormati, dan yang kedua samping Pak Indra ya ada Pak Airan Karoni, Ketua KPU kita, juga ada Ibu Rofikoh. Bawaslu yang saya hormati. Ibu Rofikoh. Ya, Iya. maaf. Agak sulit nih Ibu Rofikoh. Ya, Ibu Rofikoh ya. Ya, anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Agak gemuk nih nambahnya. Kameranya Pak. Iya, ya di zoom-nya jangan gitu, harusnya nggak boleh diputo di. Baik, Efek Amsal. kamera Pak. Ya, silakan Pak. Jadi, ya terima kasih. Ini memang satu persoalan yang aneh di seluruh Indonesia. Ya. Aneh tapi nyata. Kita kan sudah kita klaim bahwa kita kan era reformasi, keterbukaan informasi publik, era keterbukaan. Kok malah calon pemimpinnya tertutup? Iya kan? Justru sangat disesalkan. Calon gubernur, calon wakil gubernur, dua pasang ini yang maju, sangat disayangkan dan dipertanyakan. Nah ini dipertanyakan, ini ada apa? Kalau cuman hanya alasannya tidak bisa, ya gimana? Untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu sendiri. Jadi saya anggap ini satu-satu yang aneh di Indonesia. Ada pengunduran diri di debat. Nah kalau kita buka Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dia itu kan calon gubernur, wakil gubernur yang akan menjadi pejabat publik. Itu undang-undang, merubah undang-undang itu. Nanti dia menjadi pejabat itu, calon publik, pejabat publik. Nah, sementara publik itu di dalam Undang-Undang 14 2008 itu punya hak publik namanya. Itu mendengar apa yang mau dia kerjakan, misi-misi, kan jelas itu. Itu yang sudah dilanggar oleh calon gubernur, wakil gubernur itu. Undang-undang itu yang dilanggar. Ya dibuka aja undang-undang yang itu. Etika ini dilanggar, hukum dilanggar. Jadi apa kualitas yang mau kita dapatkan calon gubernur, wakil gubernur itu? Mundur ya malah. Padahal itu tidak ada rupiah pun dia mengeluarkan duit. Ini kan KPU yang menyelenggaranya. Ya, baik. Aneh tapi nyata. Tidak ada. Iya, baiklah. Baik, Pak Yudi, terima kasih. Sepertinya terputus bersama Pak Yudi. Tadi mungkin Pak Yudi agak sedikit kontra dengan keputusan ini. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari pihak KPU. Silakan, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi di Telanai ya. Luar biasa nih Pak Yudi ya. Saya sudah beberapa kali dialog di sini. Di antara yang aktif kemudian berpartisipasi itu ada Pak Yudi. Yudi Telanai ya. Siapa tahu nanti bisa diapresiasi oleh Terima kasih KPU. Pak Yudi. Kapan-kapan mungkin bisa mampir ke KPU, kita akan diskusi ya. Iya, baik. Baik yang menyangkut soal pilkada maupun mungkin yang menyangkut dengan pemilu ya, secara umumnya. Nah, saya mungkin tidak banyak menanggapi. Ya, intinya adalah bahwa kami KPU ya itu menjalankan amanah undang-undang. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, Undang-Undang 10 2016 itu adalah terkait dengan pilkada ya. Nah, pilkada undang-undang itu isinya adalah salah satunya adalah tugas KPU ya, KPU provinsi dan kabupaten kota. Nah, di antara tugas itu adalah KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Nah, di dalamnya itu ada namanya kampanye. Nah, di dalam kampanye itu ada namanya debat. Nah, debat ini ya sekali lagi kita sudah desain sebaik mungkin agar paling tidak ada 3 debat itu kan. Yang pertama adalah sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Ya. Nah, dengan debat itu disiarkan oleh lembaga penyiaran publik ya.
Nah, ada TPRI, ada JTV, Jambi Media TV, partner, pokoknya Pak, ya? media lembaga penyiaran publik di Jambi, baik itu yang apa namanya yang punya negara ya, atau Swasta, lembaga ya? swasta, itu terlibatkan. Nah, kan? Nah, sebagai bentuk apa? Kita ingin memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Dengan masyarakat menonton ya, itu kami umumkan kepada semua jajaran penyelenggara kami di bawah, kurang lebih 79.000 ya, apa namanya lembaga penyelenggara kami di bawah itu sampai ke KPPS itu ya, untuk menonton. Ya. Ajak sanak keluarganya, sampaikan kepada masyarakat sekitarnya agar nonton di hari itu, baik debat kedua, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebagai bentuk kita ingin menjangkau bahwa ya, hal yang menyangkut pendidikan masyarakat itu ya, bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa menonton visi misinya, programnya. Nah, pada akhirnya masyarakat itu memilih tidak hanya berdasarkan emosional gitu kan. Mohon maaf, misalnya berdasarkan apa yang nampak, tapi berdasarkan idealisme mereka ya. Melihat visi misinya, programnya, baru kemudian masyarakat menjatuhkan pilihan. Nah, yang kedua adalah momentum bagi kami ya, berdebat ini untuk melakukan sosialisasi secara masif. Nah, kita berharap bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jambi ini, kalau untuk pilgub itu rata-rata di angka 77%. Nah, maka kita berharap dengan pilkada serentak ini yang pemilihannya dilaksanakan secara bersamaan, baik antara pilgub maupun pilbub dan pilwako beserta wakil-wakilnya, itu dilaksanakan secara serentak. Kalau terpisah, angka partisipasi itu di angka 77%. Nah, kalau dilaksanakan serentak, kami menargetkan mudah-mudahan bisa di angka 85 sampai 87%. Nah, itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, yang ketiga, inilah momentumnya bagi pasangan calon untuk meyakinkan pemilih ya kan? Untuk meyakinkan pemilih agar bagaimana caranya ya, pemilih itu memilih mereka. Ya, salah satu di arena debat ini. Ya, baik. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan di sore hari ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Bicara, dan saudara, tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir pada dialog sore hari ini, dan langsung saja kami akan mendengarkan closing statement, penegasan kembali dari Pak Indra Lesmana. Mungkin apa yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada ini, Pak? Harapan saya yang jelas kepada penyelenggara pemilu untuk selalu bisa menyampaikan keterbukaan informasi publik secara maksimal. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kepada seluruh masyarakat Jambi agar dalam keterbukaan informasi publik ini harus aktif gitu, hanya tidak pasif saja. Jadi kita bisa lebih aktif, dan yang lebih penting adalah bisa memilah setiap informasi itu secara bijak. Itu yang penting. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Ibu Rofiko, silakan. Jadi kesuksesan pesta demokrasi kita ini itu tidak hanya oleh penyelenggara, tapi tentu milik kita bersama suksesnya. Jadi kita berharap masyarakat berperan aktif terhadap pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan ini, baik dalam bentuk datang ke TPS memilih, baik juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan ini sesuai aturan dan berintegritas. Jadi bantu kami mengawasi proses tahapan-tahapan pemilihan ini. Jadi bisa nanti kalau ada yang nampak melanggar, jangan takut-takut, jangan segan-segan, lapor ke pengawas kita sesuai wilayahnya atau bisa telepon call center. Oke, baik, terima kasih Bu Rofiko. Pak Iron, silakan Pak Iron. Ya, singkat ya. Mari kita ajak sanak pemilih kita, keluarga kita untuk datang ke TPS ya pada tanggal 27 November tahun 2024. Pilih sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua KPU Provinsi Jambi Pak Iron Saroni, terima kasih anggota Bawaslu Ibu Rofiko Febrianti, dan juga anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Pak Indra Lesmana. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan semoga di lain kesempatan bisa diundang kembali di TVRI Jambi untuk dapat menyebarkan luas informasi terkait dengan Pilkada 2024. Dan sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam Jambi Bicara pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.